Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Darius. Saya Erik Stephen dengan NIM 535230116 akan mempresentasikan desain layout 3D yang telah saya buat. Di pertama-tama, ini itemnya saya pengen masukin dulu deh, biar buat jadi perbandingan ya. Nah, ini merupakan pintu masuknya, kita akan mulai gamenya. Dan di sini saya akan jelaskan dulu ya untuk perbandingannya, dimana dengan scale 3,3 itemnya, kurang lebih begini kalau misalnya di hadapan meja dan TV, bakal saya singkirin lagi deh. Nah, untuk tekstur yang saya pakai, itu mostly kayu semua. Tapi ada dua tekstur ya, pada dinding dan juga eh, bagian atap sama lantainya. Kurang lebih seperti ini. Untuk tekstur kayunya, ini nggak tahu kenapa, like-nya begitu. Nah, mungkin saya akan nyalakan pencahayaannya. Oke, di ruangan ini tuh ada semacam paintings ya. Ada 3 painting di sini. Painting zaman Jepang kuno gitu. Kayak ada wanita-wanita gitu lah pokoknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan juga di sini ada mesin mesin totem ya, yang saya sudah isi dengan totem di dalamnya. Di mana mesin ini tuh bakal membuka pintu ini kalau misalnya udah dimasukin totemnya. Dan ini ada TV ya. TV ini untuk nunjukin lore-nya aja lah, lore ceritanya seperti apa, prolognya gitu loh. Dan ada semacam lemari gitu, lemari kecil, ya dimana isi dalam lacinya tuh ada totem ini. Nah, totem ini tuh singkatnya tuh puzzle sebenarnya. Jadi dalam laci ini ada totem yang dimana tertimpa sama alasnya itu loh. Yang sebenarnya bisa kita eh pakai alat nih, semacam bar kayu dari bawah, kita tusuk dari bawah ke atas pada laci ini. Jadi kita buka dulu, terus pakai bar kayu tusuk ke atas. Ntar bakal dapat totemnya, alasnya bakal kebuka itu. Dan ini adalah mesinnya. Mesin ini digunakan untuk eh, membuka sliding door ini ya. Jadi ini puzzle lagi nih. Dimana mesin ini kayak ada terdiri dari kanji-kanjinya, ada me, kare, shigu, ko gitu. Nah, di sini awalnya kita ketemu buku buat clue ya sebenarnya, sebagai clue buat buka sliding door ini. Jadi buku itu tertera bahwa yang saya ingat itu adalah white is black. Jadi misalnya bulan sabit yang ngadep kiri ini warna putih ya. Kalau misalnya dia yang warna versi hitam, dia warna putih itu kanjinya me, tapi yang warna hitam tuh ma. Nah, karena white is black, kita inputnya tuh ini sebagai ma, bukan me, yang warna hitam ya. Oke, jadi kita bakal inputnya ma di sini, cuma saya lupa naruh ma-nya. Dan kalau misalnya udah kebuka, di sini adalah ruangan pemanggilan gitu, ruangan ritual pemanggilan. Jadi mana ini cukup horror. Disclaimer dulu nih, untuk karpetnya sebenarnya nggak ada ya di di Himuro Mansion-nya tuh nggak ada. Cuma saya tambahin biar gak kosong-kosong banget lah. Di sini ada painting ya, painting horror gitu, kayak salah satu anggota dari keluarga Himuro gitu. Yang dimana painting itu ada eh namanya itu, namanya misalnya ini nama dia Sayu nih, dengan simbol ini, titik titik 3. Nah, simbol ini bakal kepake buat objektif ke depannya. Nah, di sini juga ada bell ya, bell buat ngeloncengin gitu, ngebungin gitulah pokoknya. Jadi ntar bakal ada game itu, dimana ntar audionya bakal nyebutin salah satu nama dari mereka. Nah, misalnya audionya nyebutin Sayu, Sayu gitu tuh. Maka bel yang ini bakal dibunyiin. Misalnya nih Lina, audionya nyebutin Lina, kita bunyiin bel ini. Dan kecepatan audionya tuh makin cepet seiring berjalannya waktu ya. Dan kalau misalnya salah bakal reset ulang. Nah, di sini merupakan ya semacam altar lah, yang dimana belakang itu sebenarnya ada NPC. Nah, ketika kita udah nyelesain puzzle objektif yang game itu, yang bel-bel itu, maka muncul totem di sini yang bisa kita pakai ntar buat ke depannya. Jadi sini ada kayak tempat buat nyimpan boneka gitu. Cuma buat
objektif selanjutnya. Ntar. Dan setelah kita dapat totem, kita bisa pegang dulu nih, mungkin totemnya. Gak tahu dipakai buat apa ya. Nah ini kan karena kita ada masukin totem yang di awal, pintunya terbuka nih. Kita masuk ke lorong sempit. Yang dimana di sini bisa dilihat ada jam lukisan yokai itulah. Jam lukisan yokai. Jadi ini merupakan puzzle lagi nih. Yang dimana buat ngebukain pintu ini. Ini awalnya tertutup. Dan buat ngebuka pintu ini, kita harus nyelesain puzzle dimana kayak misalnya kita ngeliat jumlah kaki si yokai ini ada 1 kan misalnya. Kita arahin arah jarum jamnya ke 1. Ini ada misalnya ada 6, makaran ke 6, dan ini ada 2 ke 2 gitu. Dan di sini juga ada mask ya, masknya bisa dibawa aja mungkin. Dan pintunya bakal terbuka kalau kita udah nyelesain puzzle-nya. Dan juga ada topeng lagi di sini, topeng Noh namanya. Identik dengan roh jahat itu lah mungkin. Dan di sini ada kayak mesin totem ya, ini gak tahu kenapa kebalik itu. Mesin totem lagi, ada 2 ruangan, 2 pintu yang terkunci. Jadi kita bisa pakai totem yang kita ketemuin di altar pemanggilan. Kita taruh di sini. Nah, kita taruh totemnya tuh di sini, maka pintu yang ini bakal terbuka. Nah, di dalam sini tersedia totem gratis cuma-cuma di depan mata itu. Yang bisa kita ambil buat ngebukain pintu ini. Nah, tapi saya akan jelasin dulu ruangannya seperti apa. Ini merupakan boneka ya, ada boneka di sini. Boneka yang bisa bergerak dikendalikan oleh sistem. Ada topeng Noh lagi. Topeng Noh lagi, ada 2 ya di ruangan ini. Dan button ini. Buttonnya bisa di-trigger untuk ke depannya. Belum sekarang. Oke, jadi ketika udah dapat totemnya, kita masukin, pintu ini bakal terbuka. Nah, kita masuk ke ruangan ini, di mana ada terowongan. Yang awalnya tuh harusnya ada pintu ya gitu ya, pintu kecil yang menghalangi jalan gitu. Nah, di sini ada kabinet yang isinya tuh totem. Yang bakal terbuka kalau misalnya kita nyelesain puzzle-puzzle yang ada di ruangan ini. Jadi puzzle-nya itu yang saya sebut tadi di awal. Kayak logo ini. Topeng-topeng yang udah dibawa, topeng No ini tuh bakal ada apa namanya kayak namanya lah, misalnya Sayu gitu kan. Nah kita kan tahu nih Sayu tuh logonya tuh yang 3.3 ini. Nah kita taruh topengnya di sini dan berlaku buat kelima topeng lainnya. Jadi kita harus balik lagi nih ke ruangan ritual pemanggilan lah gitulah. Buat ngepastiin simbol-simbolnya tuh apa dari topeng-topeng tersebut. Nah jadi bakal terbuka. Ya, di sini bakal ada totem ya, totemnya kita pakai buat nge-trigger fungsi si mesin ini. Cuma saya lupa cara nge-triggernya gimana pakai totemnya. Nah, jadi di sini ada tombol ya, tombol merah itu. Dan dimana kita harus apa namanya? Tombol ini berguna untuk memutar boneka. Jadi sebenarnya awalnya tuh nggak berhadapan seperti ini. Nah, tujuan kita buat gimana caranya boneka itu, kedua boneka saling berhadapan. Kalau udah saling berhadapan, ntar kita bakal dapat bonekanya. Boneka kecil yang bakal keluar dari mesin ini. Dan ini BTW ada kuil itu ya yang saya ambil dari aset buat ruangan ini. Terus ada kaca-kaca juga. Dan dimana boneka ini bakal turun ke bawah, kita ngambil ya bonekanya di sini. Boneka ini bakal kepake di ruangan ritual pemanggilan. Jadi bolak-balik nih. Nah, yang sudah saya bilang, masing-masing dari boneka bakal ditaruh di bagian ini ya. Bonekanya diletakin di sini, dan juga di sini. Nah, ntar kalau udah diletakin dua-duanya nih, lampunya tuh bakal mati semua, gelap gulita, dan tiba-tiba bakal ada NPC yang nge-spawn tiba-tiba di depan gitu. Dimana menuntut kami buat kabur ke atas, naik terus, sampai ke terowongan. Istilahnya safe zone gitu. Nah ini masuk terowongan, pintu yang awalnya menghalangi itu bakal terbuka ketika dikejar. Bakal lari terus sampai sini, dan hantunya bakal berhenti di situ. Dia gak bakal lanjut ngejar kalau udah di sini. Istilahnya udah safe zone lah. Ini merupakan terowongannya di mana bisa dilihat
Ini kayak ada apa namanya? Pembatas gitu ya, tiang pembatas itu. Dan ada drum-drum di sini. Drum ini kayak semacam puzzle lah istilahnya buat objektif selanjutnya. Ini ada drum-drumnya, drum-drum. Dan ini ada hidden door, yang dimana bisa kita dorong nih doornya. Ntar bakal ngalihin kita ke ruangan selanjutnya. Ya ada 2 drum lagi nih. Jadi puzzle-nya tuh berguna buat ngebukain pintu ini. Yang dimana kita harus mukulin drumnya sesuai dengan sequence. Jadi misalnya yang pertama ini nih, terus yang kedua ini. Tapi kita, yang pertama kita mukulin ini. Yang awalnya ini sebenarnya nggak ada light nih. Ini nggak ada light. Kalau misalnya benar, maka lampunya bakal nyala gitu. Nah, cuman karena ini 2, tapi kita mukulnya drum ini, dia bakal reset lagi. Jadi lampu ini bakal padam. Jadi begitulah. Kita harus nyoba-nyoba gitu satu persatu drum-drumnya sesuai sequence ya. Dan ntar pintunya bakal terbuka. Nah ini dimana kita ketemu sama si Tumbal itu ya. Yang apa sih, gadis yang masuk ke Himuro Mansion gitu. Dia bakal jadi tumbal buat ngusir roh-roh jahat. Dan di sini ada tangga menuju ke bawah gitu. Dan kita bakal masuk ke area terakhir ya. Ini merupakan area terakhir di mana ada totem ya di sini yang bisa kita masukin buat nge-trigger event ini dan juga bukain TV. Ntar TV-nya bakal memandu kita atau menjelaskan lore-lore gitulah pokoknya. Dan ini juga ada lemari-lemari, karpetnya, karpet lagi. Nah, ini si tumbalnya tuh awalnya nggak terikat tali. Cuma dia terikat tali sering kita menyelesaikan satu persatu quest yang ada di LCD ini. Jadi misalnya sekarang yang nyala itu yang kanji ini, kanjira ini. Nah, di sini seingat saya, Ra ini ada terdiri dari 5 kanji. Misalnya Meguka gitu lah, Megukare lah. Nah, yang dimana bakal kita pencet sesuai dengan kanjinya. Jadi ntar ada satu operator di sini nyebutin nih, oh Me. Jadi yang ketemu Me, yang bagian sini misalnya ada Me, dipencet Me-nya. Dan begitulah selanjutnya. Ini merupakan mesin ya, mesin yang sudah saya jelasin tadi buat tekenin kanji-kanjinya aja sih. Dan ntar kalau kita udah selesaiin, ya kondisinya bakal tertarik sepertinya. Kasian banget nih. Ini untuk apa namanya, tumbalnya lah, tumbal ritualnya. Dan misalkan kalau udah selesai nih tumbalnya, ritualnya udah selesai, maka pintu yang ini bakal terbuka dan kita bakal bebas. Ini ada tangga BTW. Bebas dan kita bakal masuk ke terowongan. Ya, terowongan yang bakal ngarahin kita keluar. Dan gamenya selesai. Yay. Jadi begitulah kurang lebih untuk presentasi kali ini ya.